Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ada channel baru yaitu BBQ Al-Quran Channel yang insya Allah banyak sekali manfaatnya, khususnya untuk mempelajari tata cara membaca Al-Quran, juga untuk mengetahui tentang Al-Quran dari berbagai macam aspeknya. Maka jangan lupa untuk di subscribe, kemudian like dan ditonton. Dan insya Allah manfaatnya banyak, bukan hanya di dunia, sampai akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Quran dengan menggunakan metode Asyurasmania, sebuah metode hasil riset yang cukup lama yang insya Allah mampu mengantarkan para pemirsa agar mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Dimana sebelumnya kita telah membahas pokok-pokok bahasan di dalam ilmu tajwid yang merupakan kunci agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, yaitu 11 materi utama, 6 materi yang dibaca dengung, 5 materi yang dibaca panjang. Maka pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mempraktekkan teori dengan praktek membaca Al-Quran. Kita coba bahas satu persatu hukum-hukum terkait dengan ilmu tajwid. Oleh sebab itu, pemirsa bisa membuka mushaf Al-Quran. Kita akan mempraktekkan pada surah Al-Fatihah. Kita baca ayat demi ayatnya, kemudian kita ulas dari sisi ilmu tajwidnya yang pernah kita pelajari, kita praktekkan satu persatu sehingga memberikan wawasan kepada kita agar mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Bacaan kitanya bagus, kemudian sedikit banyak ilmu tajwidnya sudah kita terapkan di sini, di kepala kita, di pikiran kita. Oh, ini hukumnya seperti ini, sehingga akan membantu di dalam memahami kitab suci Al-Quran untuk langkah berikutnya. Karena pada prinsip dasarnya kita ketahui bahwa di dalam membaca Al-Quran itu harus ada prinsip 2MTH. 2MTH, 2M-nya mulut membaca, mata kita melihat, kemudian telinga kita mendengarkan bacaan, dan hati kita menyimak isi kandungan pesan-pesan Al-Quran. Nah, sebelum tentunya kita mampu menyimak, maka paling tidak kita bisa ketika membaca Al-Quran sekaligus tajwidnya ada di pikiran kita, ada di benak kita. Oleh sebab itu kita buka surah Al-Fatihah, ya, kita baca dari ayat pertama, ya. Selamat menyimak, saya akan bacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Ini surah Al-Fatihah. Kemudian kita coba sedikit demi sedikit kita urai hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu tajwid.
Pertama adalah lafadz bismillahi, yaitu lafadz Allah yang didahului harakat kasroh itu dibaca dengan berbunyi A. Hukum bacanya adalah tarqiq, dibaca dengan bacaan tipis, bismillah. Kemudian lafadz Allahnya juga la-nya dibaca 2 harakat, karena hukumnya adalah mad tabi'i. Akan tetapi tentunya perlu kita ketahui bahwa dalam penulisan lafadz Allah di mushaf Al-Quran Rasm Utsmani, lafadz Allahnya itu miring, tidak berdiri. Nah, sementara tulisan yang populer ya, khususnya terbitan di Indonesia itu menggunakan lafadz Allah, la-nya ada harakat berdiri. Nah, ini tentunya perbedaan ini harus kita pahami, kita ketahui di dalam sebuah literatur bahwa lafadz Allah pada mushaf Rasm Utsmani yaitu mengikuti pendapat ulama muttaqaddimin, yaitu generasi dari Rasulullah sekitar 500 tahun. Kemudian yang lafadz Allahnya ditulis dengan berdiri mengikuti pendapat ulama mutakhirin 500 tahun sampai kepada kita ini. Yang kemudian bismillahirrahmanirrahim, akhirnya di situ ada lam ta'rif yang disebut dengan hukum bacaan idgham syamsi. Kemudian ra-nya dibaca tebal yaitu tafkhim. Ar-Rahmani maknya itu termasuk bacaan mad tabi'i, yaitu dibaca 2 rakaat. Kemudian nirnya juga termasuk, itu lam ta'rifnya adalah idgham syamsi. Ra-nya rahim, ra-nya dibaca tebal tafkhim, dan rahim, himnya itu dibaca 2, 4 atau 6 harakat karena termasuk hukum bacaan mad aril sukun. Kemudian lafadz alhamdu, al-nya lam ta'rif di situ idhar qamari. Nah, ini pun ada beberapa perbedaan penulisan, khususnya pada mushaf Al-Quran Rasm Utsmani di atas huruf alif itu ada kepala shad kecil. Itu menunjukkan bahwa itu bukan huruf alif tetapi termasuk huruf hamzah, yaitu hamzah wasol. Nah, sementara dalam konteks mushaf Indonesia itu diberikan langsung harakat fathah. Nah, ini tentunya dalam konteks penulisan ilmiah kurang tepat. Kenapa? Karena menurut teori setiap huruf alif itu selamanya tidak menerima harakat karena alif merupakan tanda panjang. Nah, alnya di sini hukumnya adalah izhar qamari. Kemudian alhamdu, mim sukunya itu disebut dengan bacaan izhar, ya, izhar syafawi. Kemudian lillahi, lafadz Allahnya kembali dibaca dengan bacaan tarqiq yaitu tipis. Lillahi, lafadz Allahnya la-nya termasuk hukum tabi'i. Rabbil, ra-nya dibaca dengan tafkhim. Rabbil, nah, bilnya ketemu lam ta'rif juga di situ disebut dengan izhar qamari. Rabbil alamin, a-nya termasuk mad tabi'i. Alamin, minnya termasuk bacaan mad aril sukun. Nah, ini beberapa contoh tentunya sangat bermanfaat buat kita agar ketika kita membaca Quran itu, ya, di samping kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, ya, bacaannya benar, panjang pendeknya benar, makhrajnya benar, kemudian hukum-hukum ikhfa, idghamnya juga benar. Ini akan membantu kita, ya. Langkah berikutnya yaitu memahami pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran, khususnya pada surah Al-Fatihah ini. Yang sangat menarik, ya, ada sebuah buku berwarna merah, covernya itu terbit pada tahun 1971. Ditulis oleh seorang profesor namanya Profesor Hamsi, ya, dari Aceh, dengan judul buku Dustur Dakwah, ya. Beliau memberikan ilustrasi kepada kita sebagai muslim, hendaknya setiap muslim itu setiap hari membaca surah Al-Fatihah minimal 17 kali. Tetapi dalam konteks ini bukan membaca Al-Fatihahnya saja 17 kali diulang-ulang, ya, termasuk dalam sholat waktu, ya, 5 waktu sholat wajib itu 17 kali otomatis, belum dengan sholat sunnahnya. Yang artinya kita sebagai muslim paling tidak itu sehari semalam membaca surah Al-Fatihah itu berarti 17 kali sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah rawatib itu 10, minimal 27. Nah, kalau tidak membaca 27, kita mungkin dikatakan sebagai orang yang pelit, orang yang bakhil terhadap diri kita. Nabi menyampaikan hendaklah setiap muslim, mukmin, orang yang beriman, bertakwa itu membaca surah Al-Fatihah 17 kali. Dalam arti apa? Mempelajari isi kandungannya, ya. Ayat demi ayat kita pelajari, ya. Ayat demi ayat kita baca, ya. Sehingga kita mampu
memahami pesan-pesan yang disampaikan dalam surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini sangat unik. Ayatnya pendek-pendek tetapi mengandung makna yang sangat luar biasa kalau kita benar-benar memahaminya. Oleh sebab itu, pesan yang disampaikan Profesor Hamsi itu perlu kita pahami, perlu kita renungkan agar kita pun memahami pesan-pesan ayat Al-Quran khususnya pada surah Al-Fatihah ini, sehingga memberikan petunjuk kepada kita semua menuju jalan yang benar, menuju jalan yang lurus, menuju yang ridho Allah Subhanahu wa taala. Misalkan pada surah Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, satu sisi memberikan informasi kepada kita bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Belum kita memahami sifat Allah yang dominan, yaitu Ar-Rahman Rahimnya, yang maha pengasih, maha penyayangnya. Nah, ketika kita bepergian, ya, kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, maka langkah yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, itu akan jadikan sebuah nilai ibadah buat kita. Ketika kita memulai makan kita, minum kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk kegiatan makan minum kita, semua aktivitas yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sebagai ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap aktivitas yang kita selesai lakukan, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini beberapa pokok-pokok sederhana ya untuk memahami kitab suci Al-Qur'an, khususnya surah Al-Fatihah. Kita bacakan secara baik dan benar, kemudian kita juga pahami ya secara baik dan benar. Kemudian dilanjutkan dengan Ar-Rahmanir-Rahim, ya, diulang 2 kali lagi, yaitu Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Dalam arti Allah memberikan kepada kita semua dengan kasih sayangnya, ya. Allah ciptakan alam semesta ini, ya. Allah ciptakan diri kita, ya, dibekali, ya, fisik kita, kemudian rohani kita. Itu tentunya sangat merupakan pemberian anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri, ya, yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dilanjutkan dengan Maliki Yaumiddin, itu memberikan gambaran bahwa dengan rahmat Allah yang luas ini, yang banyak ini yang diberikan kepada kita sebagai umat muslim khususnya, tentunya kita pun suatu saat akan berhadapan dengan pengadilan Yaumil Qiyamah, Yaumiddin, hari pembalasan. Ini pun memberikan gambaran kehidupan kita, agar di dalam menempuh kehidupan kita sehari-hari, kita isi dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita jauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Perbanyaklah amal ibadah secara luas, termasuk ibadah sholat wajib, sholat sunnah, kemudian zikir kepada Allah, yang membaca Al-Quran, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak membaca sholawat sebagai ucapan terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bentuk-bentuk ibadah. Mengingat kita ayat Malik Yaumiddin, kita pun berupaya ketika kita bermasyarakat, bergaul, kita pun berusaha kita menjadi orang-orang yang baik. Kemudian kita pun berusaha memberikan juga, menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, juga bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Kemudian ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memberikan informasi bahwa Allah mengajarkan kita untuk bersatu padu, untuk kebersamaan, bersama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bersama dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Dengan kebersamaan tentunya akan memberikan kemudahan-kemudahan. Dan untuk membentuk kebersamaan ini memang tidak mudah, tetapi perlu, ya, kerja sama, perlu saling tolong menolong, perlu saling bantu membantu. Khususnya setiap selesai sholat 5 waktu, kita berjamaah misalkan, setelah berjamaah kemudian berzikir, berdoa, nah, sejenak kita berkumpul, kita pecahkan setiap masalah yang dihadapi umat Islam misalkan saat ini. Karena kita yakin, ya, setiap perkumpulan di antara kita ada yang mempunyai kelebihan, juga ada yang mempunyai kekurangan. Mungkin kelebihan hartanya, kelebihan ilmunya. Nah, disinilah kita bentuk kebersamaan, sehingga kita membentuk sebuah persatuan. Apapun masalah yang dihadapi oleh umat Islam khususnya, tentunya akan diberikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Kemudian
pada ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam literatur zidna hidayah, minta tambahan petunjuk dalam arti hidup kita itu betul-betul mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu ilustrasi, ketika seseorang akan bepergian menuju suatu tempat, misalkan ke Surabaya, tentunya perlu petunjuk, perlu bekal dan perlu biaya yang kita siapkan. Dan ada yang berangkat ke Surabaya itu, ada yang mengantarnya langsung, ada yang berangkat ke Surabaya itu hanya diberikan peta petunjuk. Nah, ihdinas siratal mustaqim ini, yaitu seperti kita itu mau berangkat ke Surabaya, itu diantarkan langsung ke Surabaya. Dalam arti, ketika kita betul-betul berpegang hidup kepada kitab suci Al-Quran, maka ketika kita menuju ridho Allah, menuju surganya Allah, menuju kesuksesan di dunia dan kelak di akhirat, betul-betul diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan kitab suci Al-Quran. Sehingga dijelaskan pula pada ayat terakhir itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat, yaitu golongan para nabi dan rasul, kemudian sidikin syuhada solehin. Nah, kita tentunya melalui kajian sederhana ini, ya, dengan uraian ilmu tajwid sedikit, kemudian pemaparan ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita pun harus merapat keempat golongan tadi, yaitu para nabi dan rasul, sidikin syuhada solehin. Sehingga kita pun dalam menempuh hidup yang singkat ini betul-betul mempunyai makna, ya, mempunyai yang bekal yang cukup ketika kita menghadapi masa yang panjang, ya, yaitu alam akhirat. Untuk menempuh alam akhirat yang panjang ini, kita upayakan dalam menempuh kehidupan di dunia ini, agar kita terus membenahi diri kita, mempersiapkan amal-amal ibadah kita, khususnya dalam pemahaman terhadap kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu, untuk lebih dalamnya lagi, tentunya disarankan kepada para pemirsa untuk membaca surah Al-Fatihah ini, kemudian baca terjemahnya, dan digali dengan berbagai macam kitab tafsirnya, ya, untuk mendalami agar betul-betul kita memahami surah Al-Fatihah ini, sehingga dalam menempuh kehidupan yang sebentar ini, yang sementara betul-betul kita memahami apa yang harus kita lakukan, ya, termasuk ketika memulai setiap pekerjaan, kita mengucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan setiap pekerjaan yang telah kita lakukan, kita pun ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, khususnya dalam praktek membaca Al-Quran. Kita pastikan agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Kemudian juga Al-Quran yang kita baca sedikit demi sedikit kita pahami dari sisi ilmu tajwidnya, agar kita tidak salah dalam membaca Al-Quran. Karena dengan ilmu tajwid ini ada aturan, oh ini harus dibaca 2 harkat, ini harus dibaca 4 harkat, ini harus dibaca 6 harkat, ini harus dibaca tebal, ini harus dibaca tipis. Nah, itu semua harus memahami ilmu tajwid, khususnya yang ada pada metode As-Surasmaniyah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab suci Al-Quran, mempelajari kandungannya. Kemudian juga kita berusaha memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan pesan-pesan Al-Quran, sehingga kehidupan kita betul-betul terarah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi permisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.